Aksi nyata, nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh Wiji Nugroho SPD, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang: kehidupan di masa pandemi saat ini mengakibatkan berbagai perubahan pola hidup dalam masyarakat. Maka penting sekali mengajarkan sejak dini kepada anak-anak untuk memiliki sikap kemandirian dan belajar mengembangkan kemampuan. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah mampu memunculkan inovasi untuk membuat perubahan bagi dirinya sendiri. Seorang murid yang memiliki sikap kemandirian termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya perintah dari guru maupun orang tua. Banyaknya materi yang disajikan guru melalui aplikasi Google Classroom, WA Group, dan lain-lain tentunya akan menjadi sebuah beban belajar yang berat bagi murid jika tidak memiliki motivasi belajar dan kemandirian dalam belajar. Kemandirian belajar juga merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah proses pembelajaran agar siswa mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan diri sendiri dan mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Untuk dapat memiliki kemandirian, siswa membutuhkan kesempatan, dukungan dari orang-orang di sekelilingnya termasuk guru. Sebagai guru, tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, tapi juga harus bisa menjadi motivator belajar untuk siswanya. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, siswa tentunya membutuhkan penyemangat belajar selain dari orang tuanya di rumah. Adanya pandemi ini menuntut para guru untuk bisa memanfaatkan teknologi secara baik, sebab dari ketidakcakapan guru dalam menggunakan teknologi untuk belajar dari rumah mengakibatkan penurunan keaktifan siswa. Dikhawatirkan penurunan keaktifan siswa tersebut bisa menjadi salah satu indikator motivasi belajar siswa yang menurun. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan minat belajar dan kemandirian siswa antara lain: 1. Meningkatkan kualitas guru. Guru menjadi pioner dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya, baik dalam kualitas mengajar ataupun kualitas dalam aspek psikologi anak, agar mampu mengidentifikasi dan memotivasi anak untuk belajar dan mandiri. Dalam hal ini, saya terus berupaya meningkatkan profesionalisme melalui berbagai pelatihan online. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolok ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang guru terapkan. Dalam hal ini, saya menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi Google Meet dan membagi siswa dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang ketiga, memanfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian itu, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Adapun media belajar yang saya gunakan dalam aksi nyata ini adalah menggunakan komik pembelajaran untuk menjelaskan salah satu topik pembelajaran pada mata pelajaran IPA tentang cara menghemat energi. Yang keempat, lakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut. Sudah efektif ataukah belum? Evaluasi ini saya lakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal dan tugas yang telah saya berikan. Tujuan aksi nyata yang pertama adalah meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan nilai kemandirian siswa dalam belajar.
Dukungan yang diperlukan yang pertama dari keluarga, karena keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama dalam bentuk motivasi dan kemandirian siswa. Dukungan yang kedua adalah dari sekolah, karena sekolah sebagai tempat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa dengan program yang terstruktur dan sistematis. Dan yang ketiganya adalah masyarakat. Masyarakat sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian murid, sehingga penting untuk mengkondisikan lingkungan yang kondusif bagi siswa. Indikator pencapaian aksi nyata yang pertama adalah meningkatnya kemandirian siswa dalam belajar, yang kedua meningkatnya motivasi siswa dalam belajar, yang ketiga asesmen sikap siswa, dan yang keempat adalah testimoni. Dukungan yang diperlukan yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua rekan-rekan sejawat, yang ketiga orang tua siswa, yang keempat adalah masyarakat dan lingkungan sekitar. Tahap dari pelaksanaan aksi nyata ini yang pertama adalah persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian penilaian, dan yang terakhir adalah refleksi. Faktor pendukung keberhasilan antara lain yang pertama dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, yang kedua peran orang tua dalam memberikan bimbingan belajar di rumah, yang ketiga tumbuhnya motivasi belajar siswa baik secara intrinsik maupun ekstrinsik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran, yang terakhir adalah tumbuhnya kemandirian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Faktor penghambat yang pertama adalah kesibukan orang tua sehingga kurang maksimal dalam memberikan bimbingan belajar dari rumah. Kedua, pembiasaan sikap yang belum dapat dilaksanakan secara konsisten karena masih beradaptasi dengan model pembelajaran secara daring dan luring. Yang ketiga adalah sulitnya melakukan asesmen sikap siswa karena siswa belajar dari rumah. Berikut adalah komik pembelajaran tentang hemat energi yang saya berikan kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Srega, saya kelas 6 SD Negeri 2 Sidodadi. Pengalaman saya belajar dengan membaca komik. Pembelajaran itu menarik, menyenangkan dan mudah dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda, saya murid kelas 6 SDN 2 Sidodadi. Saya senang belajar daring dengan menggunakan komik pembelajaran karena lebih menyenangkan, menarik, dan tidak membosankan. Saya jadi lebih senang belajar. Assalamualaikum, saya Yeti, kelas 6 SDN 2 Sidodadi. Saya senang belajar dengan menggunakan komik pembelajaran. Belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan. Demikianlah tadi aksi nyata yang saya lakukan. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.